Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heri Kencana Putra dari kelas K321 MNR dengan NIM 112116626, Prodi Manajemen Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai status hukum, hak, dan kewajiban tenaga kerja asing di Indonesia. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester manajemen hubungan industri dengan dosen pengampu Bapak Rizky Purwanto SHMH. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Di sini ada 3 pembahasan, yaitu pembahasan yang pertama mengenai status hukum tenaga kerja asing di Indonesia. Pembahasan yang kedua, prosedur masuk tenaga kerja asing di Indonesia. Dan pembahasan yang ketiga adalah hak dan kewajiban tenaga kerja asing di Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu status hukum tenaga kerja asing di Indonesia. Status hukum tenaga kerja asing di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait ketenagakerjaan, termasuk penggunaan tenaga kerja asing, landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam hal ketenagakerjaan, perencanaan tenaga kerja, latihan kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan kerja, perlindungan, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, pembinaan, pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana, serta sanksi administratif di bidang ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing menegaskan bahwa penggunaan tenaga kerja asing harus memperhatikan prinsip saling menguntungkan antara Indonesia dengan negara asal tenaga kerja asing, serta tidak merugikan tenaga kerja Indonesia. Hal ini mencakup persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja asing, prosedur perizinan, dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi. Dalam konteks perlindungan dan alih pengetahuan tenaga kerja asing di Indonesia, ditegaskan bahwa mengingat relatif besarnya jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, perlu diberikan perlindungan berupa pengikutsertaan yang bersangkutan dalam program pelatihan dan pengembangan perlindungan hukum, perlindungan kesehatan, dan perlindungan sosial. Lanjut pembahasan yang kedua, mengenai prosedur masuk tenaga kerja asing di Indonesia. Prosedur masuk tenaga kerja asing di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Pekerja asing harus datang ke perwakilan Indonesia untuk mengajukan visa sambil membawa surat persetujuan dan membayar biaya visa. Syarat tenaga kerja asing yang bisa bekerja di Indonesia antara lain adalah memiliki visa kerja, surat izin usaha dari instansi yang berlokasi, akte dan keputusan pengesahan pendirian dan atau perubahan dari instansi yang berwenang, dan rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTK. Untuk memperoleh visa kerja, tenaga kerja asing harus memiliki RPTKA yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan Imigrasi. RPTKA berisi informasi tentang identitas tenaga kerja asing, jabatan, kualifikasi, tempat kerja, dan jangka waktu kerja. Setelah RPTKA diterbitkan, pemberi kerja harus mengajukan permohonan visa kerja ke perwakilan Indonesia di negara asal tenaga kerja asing. Visa kerja diterbitkan oleh Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Indonesia di negara asal tenaga kerja asing. Selain itu, tenaga kerja asing juga harus memenuhi persyaratan lain, seperti memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki, memiliki kompetensi atau pengalaman kerja paling sedikit 5 tahun sesuai dengan kualifikasi, dan mematuhi peraturan perundang-undangan, norma-norma, nilai-nilai, adat istiadat, agama, dan budaya Indonesia.
Dalam proses pengajuan visa kerja, tenaga kerja asing juga harus membawa dokumen-dokumen seperti paspor yang masih berlaku, surat persetujuan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Imigrasi, RPTKA, surat izin usaha dari instansi yang berlokasi, akte dan keputusan pengesahan pendirian dan atau perubahan dari instansi yang berwenang, dan daftar riwayat hidup. Dalam kesimpulannya, prosedur masuk tenaga kerja asing di Indonesia meliputi beberapa persyaratan dan dokumen yang harus dipenuhi dan dibawa oleh tenaga kerja asing saat mengajukan visa kerja. Selain itu, pemberi kerja juga harus memenuhi kewajiban seperti melaporkan keberadaan dan kegiatan pekerjaan tenaga kerja asing, memperpanjang izin tinggal, dan membayar pajak dan iuran jaminan sosial. Semua persyaratan dan kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu hak dan kewajiban tenaga kerja asing di Indonesia. Hak dan kewajiban tenaga kerja asing di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Hak tenaga kerja asing yang memiliki visa kerja di Indonesia meliputi hak untuk bekerja sesuai dengan jabatan, kualifikasi, dan penempatan dan jangka waktu yang tercantum dalam rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA dan visa kerja, serta hak untuk mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, perlindungan, dan kesempatan karir yang setara dengan tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban tenaga kerja asing meliputi kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, norma-norma, nilai-nilai, adat istiadat, agama, dan budaya Indonesia, membayar pajak dan iuran jaminan sosial, memperpanjang izin tinggal, mengalihkan keahlian, belajar bahasa Indonesia, melaporkan keberadaan dan kegiatan pekerjaan, dan meninggalkan Indonesia setelah masa kerja berakhir. Tenaga kerja asing juga harus memenuhi persyaratan lain seperti memiliki pendidikan yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang akan diduduki, memiliki kompetensi atau pengalaman kerja paling sedikit 5 tahun sesuai dengan kualifikasi, dan mematuhi peraturan perundang-undangan, norma-norma, nilai-nilai, adat istiadat, agama, dan budaya. Dalam hal tenaga kerja asing telah memperoleh visa kerja, pemberi kerja harus melaporkan keberadaan dan kegiatan pekerjaan tenaga kerja asing ke Kementerian Ketenagakerjaan dan Imigrasi. Pemberi kerja juga harus memperpanjang izin tinggal tenaga kerja asing secara berkala dan membayar pajak dan iuran jaminan sosial. Dalam hal tenaga kerja asing ingin mengalihkan keahlian, maka harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan Imigrasi. Tenaga kerja asing juga harus belajar bahasa Indonesia dan melaporkan keberadaan dan kegiatan pekerjaan. Dengan demikian, hak dan kewajiban tenaga kerja asing di Indonesia diatur secara komprehensif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak tenaga kerja asing, sekaligus memastikan bahwa mereka mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.